Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang sangat langsung ke intinya nih. Diambil dari buku Dave Lahani, How to Sell When Nobody's Buying. Kita akan fokus secara khusus ya ke bab 0. Mulai cepat. Cara menjual lebih banyak saat ini juga. Benar sekali, sumber kita kali ini memang kutipan langsung dari bab pembuka yang unik ini. Dan misi kita jelas, kita mau ekstrak langkah-langkah praktis, ya hampir kayak resep lah yang bisa Anda terapkan, sekarang juga buat ngasih dorongan ke penjualan. Iya banget. Ini relevan banget kan kalau Anda ngerasa pasar lagi agak gimana gitu atau ya, mungkin cuma butuh percikan energi baru aja di rutinitas jualan Anda. Mungkin Anda ngerasa penjualan lagi seret, atau butuh sesuatu buat mecahin kebekuan gitu. Nah, bab ini tuh kayak suntikan adrenalin lah buat aktivitas penjualan. Betul, rasanya beda banget ya sama bab-bab teori yang biasa. Oke deh, yuk kita bedah bareng rencana aksi cepat ini. Yang langsung kelihatan banget dari bab ini tuh, orientasinya 100% ke tindakan. Ini bukan soal filosofi penjualan yang gimana gitu, tapi benar-benar rencana 5 hari. Sangat terstruktur, intensif. Intensif ya? Iya, tujuannya, seperti yang ditekankan di buku ini, itu buat menciptakan momentum dan energi emosional. Caranya, lewat aktivitas terfokus secara besar-besaran. Intinya sih, lakukan, jangan cuma mikir. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke hari pertama. Judulnya aja udah jelas nih, aksi segera dan persiapan. Jadi, apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya sangat spesifik, nargeting buah yang gampang dipetik lah istilahnya. Buku ini bilang gini, hubungi setiap prospek yang minta info dalam 10 hari terakhir, tapi belum Anda tindak lanjuti serius. Ini nunjukin pentingnya kecepatan respons. Menarik. Jadi fokus ke yang udah nunjukin minat, tapi mungkin kelewat ya. Tapi bukan cuma telepon biasa kan? Kayaknya ada instruksi khusus soal pesan suara deh. Tepat. Instruksinya lumayan berani nih, tinggalkan 5 pesan suara spesifik buat prospek kunci. Isinya bukan cuma halo saya telepon, tapi lebih kayak saya akan telepon lagi besok, saya nemu sesuatu yang penting banget nih, saya yakin bakal berdampak signifikan buat sebut area relevan mereka. Gitu. Wah, Tujuannya biar mereka penasaran, ada urgensi, jadi nungguin telepon Anda besoknya. itu strategi yang lumayan, nyerang ya. Tapi ngerti sih tujuannya, biar kelihatan beda. Selain itu, hari pertama juga soal nyiapin amunisi buat hari berikutnya kan? Betul. Selain kontak langsung tadi, Anda juga diminta bikin beberapa daftar penting. Ada 10 orang buat dimintain referensi, 5 orang buat testimoni, terus 20 prospek potensial baru buat ditambahin ke pipeline. Oke, banyak juga daftarnya. Dan yang penting nih, siapkan semua materi yang dibutuhin buat telepon atau kontak di hari kedua itu sebelum Anda selesai kerja hari itu. Biar besok pagi bisa langsung tancap gas, nggak usah nyiapin-nyiapin lagi. Saya suka tuh penekanan di persiapan. Kayak nyiapin medan perang sebelum mulai ya. Terus, inti dari semua aksi di hari pertama ini apa sih menurut buku? Intinya itu mecahin inersia. Tahu kan, kelembaman gitu. Seringnya kan kalau jualan lagi serat, kita jadi pasif. Nah, aksi segera ini, walau mungkin awalnya berat, tujuannya buat nyiptain kemenangan kecil. Small wins ya? Iya, small wins. Itu penting secara psikologis buat bangun momentum sama pede. Buku ini juga nadanya tegas banget soal disiplin. Ada kutipan kuat nih, saya nggak peduli Anda jualan donat, berlian, atau pemrosesan dokumen, aturannya sama. Nggak ada alasan. Wah, nusuk juga ya? Iya, ini nantang kita buat berhenti cari-cari alasan dan mulai gerak. Lawan keraguan diri sendiri. Nada yang keras tapi mungkin perlu ya, apalagi pas kita ngerasa stuck. Nah, oke, setelah nyiapin landasan di hari pertama, hari kedua ini fokusnya ke penggandaan ya, lewat referensi dan alih daya atau outsourcing. Gimana tuh pendekatan referensinya? Pendekatan referensinya cukup unik, cerdas sih menurut saya. Bukunya kasih skrip spesifik, tapi intinya gini. Anda telepon kontak Anda, terus bilang kurang lebih, "Hai nama, saya telepon nih karena lagi banyak tantangan ya di industri kita. Dan saya lagi mikir siapa aja yang bisa saya referensiin buat Anda." Oh, jadi kita nawarin dulu, bukan minta. Iya, nawarin bantuan dulu. Baru deh setelah itu, bisa transisi buat minta referensi buat diri kita. Wah, menarik banget. Ini pasti ada dasar psikologisnya ya? Kalau Anda tulus nawarin bantuan duluan, orang itu secara alami bakal ngerasa, ya lebih terdorong buat balas kebaikan Anda.
Dinamikanya jadi beda. Bukan transaksi, tapi saling bantu. Cerdas, cerdas. Selain referensi, ada strategi lain yang pakai kopi itu ya di hari kedua? Hahaha, iya itu. Namanya strategi surat Starbucks. Idenya, kirim surat fisik 1 halaman, plus kartu hadiah Starbucks gitu, $5 nilainya, ke 10 prospek impian Anda, yang mungkin susah ditembus lah. Oke, surat plus kopi. Suratnya isinya apa? Harus spesifik banget. Pertama, minta komitmen waktu yang super singkat, cuma 7 menit buat teleponan. Kedua, sebutin 3 cara konkret, spesifik, gimana Anda bisa bantu bisnis mereka. Ketiga, kasih 1 testimoni kuat dari klien ternama atau yang relevan. Strategi Starbucks ini kayaknya gabungan beberapa taktik ya. Kenapa dianggap efektif? Efektifnya tuh berlapis. Pertama, minta waktunya cuma 7 menit, jadi gampang diterima kan. Kedua, ada hadiah fisik, kartu kopi itu, bikin kesan positif. Suratnya jadi lebih mungkin dibuka, diingat. Ketiga, dengan langsung bilang 3 cara bantu plus bukti sosial, testimoni, Anda langsung nunjukin nilai Anda di awal. Jadi bukan gimmick doang. Oke. Masuk akal. Selain itu, hari kedua juga nekenin efisiensi lewat outsourcing kan? Benar, bukunya nyaranin pakai layanan asisten pribadi virtual. Disebutin asksunday.com, tapi ya layanan serupa lah yang ada sekarang. Mungkin coba yang gratis dulu. Tujuannya buat delegasiin tugas-tugas yang makan waktu tapi nilainya rendah dari sisi jualan. Misalnya riset dasar, jadwal pribadi, cari info nggak kritis, gitu-gitu. Nah, ini penting banget nih. Kayaknya banyak salesperson kejebak ngerjain tugas admin yang sebetulnya bisa dialihin ya. Krusial banget. Apalagi dalam konteks jualan pas nggak ada yang beli ini. Waktu sama energi mental Anda itu kan sumber daya paling berharga. Kalau tugas-tugas tadi dialihin, Anda jadi bebas fokus ke aktivitas yang beneran ngasilin duit. Ngobrol sama prospek, bangun hubungan, closing. Prinsip dasar produktivitas lah, tapi sering dilupain. Oke, jadi hari kedua itu soal leverage ya. Nah, hari ketiga nih, makin kreatif kayaknya. Prospek kreatif dan pembuatan konten. Ada strategi yang unik banget pakai donat. Haha, iya benar, strategi donat. Ini contoh bagus banget dari yang namanya pattern interrupt, pemecah pola. Idenya gini, beli 3 lusin donat yang enak, kemas yang bagus, pakai pita mungkin, terus anterin sendiri ke 3 prospek lokal yang selama ini susah banget dijangkau. Nganterin donat ke kantor prospek, kedengarannya agak nekat ya. Tujuannya apa tuh? Tujuannya bukan buat langsung jualan saat itu juga loh. Ini murni buat mecahin kebekuan, dapetin perhatian dengan cara yang nggak diduga dan positif. Skrip pas nyerahin donatnya juga simple, nggak neken. Kayak, saya tahu Bapak Ibu sibuk, saya pikir pendekatan yang agak manis mungkin bisa dapat perhatian sebentar. Semoga Bapak Ibu dan tim suka donat ini. Gitu aja. Tujuan utamanya cuma satu, minta jadwal telepon singkat mungkin 10-15 menit minggu itu. Oke. Jadi biar beda aja gitu ya, biar diingat. Strategi donat ini benar-benar out of the box sih. Apalagi yang dianjurin di hari ketiga. Selain donat, ada tugas yang lebih biasa tapi penting. Hubungi lagi 10 prospek yang pernah nolak Anda dalam 90 hari terakhir. Logikanya simpel aja. Situasi bisnis mereka, kebutuhan, budget, atau bahkan orang yang ambil keputusan di sana bisa aja udah berubah dalam 3 bulan itu. Jangan anggap penolakan dulu itu selamanya. Itu poin bagus. Kondisi emang selalu berubah ya kan? Terus ada juga tugas bikin konten. Iya, ini bagian yang lebih ke jangka panjang tapi tetap penting di rencana aksi ini. Tugasnya nulis artikel, sekitar 500-800 kata, topiknya relevan sama industri Anda. Fokusnya harus ke gimana produk atau layanan Anda itu secara spesifik bantu mecahin masalah saat ini yang dihadapi target pasar Anda. Bukunya nyaranin kirim ke direktori artikel kayak izin.com, intinya sih publikasiin di platform online yang relevan biar bisa ditemuin calon klien. Loh, kenapa bikin konten dimasukin rencana aksi cepat ini? Bukannya itu lebih buat branding jangka panjang ya? Memang ada elemen jangka panjangnya, tapi ada manfaat langsungnya juga. Pertama, pas nulis artikel kan maksa kita mikir gimana jelasin nilai kita dengan clear. Kedua, artikel yang udah jadi di blog sendiri, LinkedIn, atau manapun bisa jadi aset buat dibagiin ke prospek sekarang, buat bangun kredibilitas. Ketiga, ini mulai bangun Anda jadi ahli di bidang Anda, yang bisa narik prospek inbound, orang yang cari solusi terus nemuin Anda dari konten itu. Jadi nggak cuma ngejar, tapi juga narik. Masuk akal. Jadi kombinasi pendekatan nggak terduga, follow up, sama bangun kredibilitas, ya?
Oke, lanjut hari keempat. Ini kayaknya khusus buat riset prospek mendalam. Kenapa ya satu hari penuh buat riset? Atau spray and pray itu nggak efektif. Hari keempat ini soal pindah dari pendekatan generik ke nawarin solusi yang sangat disesuaikan. Tugasnya itu nyelam dalam, deep dive lah, ke 25 prospek teratas Anda. Apa aja tuh yang perlu digali pas riset mendalam ini? Bukunya dorong riset yang benar-benar komprehensif, gali website mereka habis-habisan, cari berita terbaru soal perusahaan mereka, cek profil LinkedIn orang-orang kuncinya, baca laporan industri, bahkan disaranin coba cari tahu vendor atau mitra lain yang kerjasama buat dapat perspektif lain. Intinya, pahami bisnisnya, tantangannya, tujuannya, bahasa yang mereka pakai. Terus, hasil risetnya buat apa? Catatan spesifik buat tiap prospek, bukan catatan umum ya, tapi 1. Gimana secara unik Anda bisa bantu mereka atasin masalah atau capai tujuan spesifik yang Anda temuin dari riset. 2. Ide kreatif apa yang muncul buat nyambung sama mereka secara personal dan relevan. 3. Pembuka obrolan apa yang menunjukin kalau Anda udah ngerjain PR Anda. Dan tentunya, kumpulin semua info kontak buat dihubungin Senin depannya. Ini kayak kerjaan detektif ya? Tapi kebayang sih, gimana ini bikin pendekatan jualan jadi jauh lebih kuat dibanding cuma nawarin produk standar? Dan mulai jadi mitra strategis atau konsultan terpercaya. Anda nunjukin kalau Anda peduli sama bisnis mereka, bukan cuma komisi Anda. Ini bangun fondasi hubungan yang jauh lebih kuat dan naikin nilai Anda jauh sebelum Anda ngomongin solusi spesifik Anda. Investasi waktu yang hasilnya bisa berkali-kali lipat. Oke, setelah 4 hari yang intens dengan berbagai aksi dan riset, kita sampai di hari kelima, menyelesaikan dengan kuat dan perencanaan. Fokus utama di hari terakhir ini apa? Hari kelima ini punya 2 tujuan utama. Pertama, nutup minggu dengan energi tinggi dan momentum positif. Kedua, nyiapin landasan buat lanjut minggu depannya. Ini soal mentalitas juara, jangan kendor pas mau weekend, justru kunci beberapa hal penting. Apa aja tugas spesifiknya? Kayaknya lumayan banyak ya. Iya, cukup beragam. Pertama, hubungi 5 pelanggan yang udah puas. Tujuannya bukan basa-basi doang, tapi proaktif nanya, ada lagi yang bisa saya bantu? Atau ada tantangan lain yang lagi dihadapi yang mungkin kami bisa kasih solusi. Ini cara elegan buat cari peluang upselling atau cross-selling dari pelanggan yang udah ada, yang seringnya lebih gampang dikonversi. Merawat pelanggan lama itu selalu penting ya. Terus apa lagi? Kedua, tunaikan janji tukar referensi yang Anda buat di hari kedua. Kalau Anda janji mau kasih referensi ke orang, pastiin Anda lakuin. Bukunya nyaranin kasih minimal 3 referensi berkualitas. Ini bangun integritas dan kuatin hubungan referral Anda. Jadi, jaga komitmen. Terus ada soal networking. Bener, cari dan daftar buat 2 acara networking yang relevan yang diadain dalam 10 hari ke depan. Jangan cuma cari doang, tapi langsung komit buat datang. Networking tetap jadi cara penting buat ketemu prospek baru dan bangun koneksi. Masih ada lagi. Hari kelima ini padat juga ya rasanya. Masih ada beberapa, manfaatin lagi layanan asisten virtual kayak asunday.com atau sejenisnya kalau ada tugas admin yang perlu diberesin sebelum weekend atau buat persiapan minggu depan. Tulis 5 surat ucapan terima kasih tulisan tangan, ini sentuhan personal yang kuat buat klien baru, orang yang kasih referensi, atau siapa aja yang bantu Anda minggu itu. Dan yang penting banget, rencanain aktivitas penjualan konkret buat minggu depan. Bikin jadwal, daftar target, siapin materi. Dan ada satu poin terakhir yang menarik di hari kelima. Iya, yang sering dilupain, tapi krusial. Kasih penghargaan buat diri sendiri. Kalau Anda beneran ngikutin rencana 5 hari yang intens ini, akui kerja keras Anda. Traktir diri sendiri makan enak, nonton, atau lakuin sesuatu yang Anda suka. Ini penting buat nguatin perilaku positif dan cegah burnout. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari 5 hari ini, apa pesan utama yang mau disampaikan bab kosong buku ini? Pesan utamanya sangat jelas dan kuat sih. Tindakan besar-besaran yang terfokus itu kunci buat nyiptain momentum. Energi dan hasil tuh nggak datang dari nunggu pasar membaik atau nunggu ilham turun. Energi datang dari ngelakuin aktivitas penjualan secara konsisten dan intensif, bahkan kalau awalnya kerasa susah. Dan buku ini kayaknya nggak ngasih ruang buat alasannya, ada kutipan yang cukup nusuk soal materi yang nggak diterapin itu. Tepat sekali. Lekani nulis, satu-satunya materi dalam buku ini yang nggak berhasil adalah materi yang nggak Anda terapkan. Ini kayak tamparan keras buat kita semua yang mungkin suka ngumpulin ilmu tapi lambat eksekusinya. Rencana 5 hari ini intinya soal eksekusi.
Ada juga peringatan buat yang mungkin ngerasa, saya udah tahu semua ini. Nah, iya, ini poin penting banget. Bukunya secara eksplisit bilang, kalau reaksi pertama Anda itu, saya udah tahu ini, kemungkinan besar masalahnya bukan di pasar atau ekonomi, tapi di diri Anda sendiri dan kurangnya penerapan yang konsisten. Ini nuntut kerendahan hati buat balik lagi ngerjalin dasar-dasar penjualan dengan disiplin tinggi, meskipun rasanya gitu-gitu aja atau nggak keren. Jadi ini bukan cuma soal taktik ya, tapi juga soal mindset proaktif dan disiplin eksekusi. Dan pengingat penting, meskipun rasanya nggak ada yang beli, selalu ada peluang di luar sana. Benar. Pesan implisitnya kan, di pasar manapun selalu ada ke orang yang beli sesuatu. Pertanyaannya, apakah Anda ngelakuin aktivitas yang cukup terfokus dan cerdas buat nemuin mereka dan nunjukin nilai Anda? Rencana 5 hari ini tuh kerangka kerja buat maksimalin peluang Anda nemuin dan ngubah peluang itu jadi deal. Kombinasi cerdas antara follow up cepat, manfaatin jaringan, kreativitas tak terduga, personalisasi mendalam, dan perencanaan terus-menerus. Jadi ya, poin penting yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini adalah kekuatan luar biasa dari tindakan yang konsisten dan terarah. Mungkin tiap langkah harian kelihatan sederhana atau bahkan dasar banget ya, tapi akumulasi dari tindakan masif selama 5 hari itulah yang dirancang buat menciptakan gelombang momentum yang signifikan. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting buat Anda renungin sendiri nih. Setelah dengar garis besar rencana 5 hari yang intens ini, tindakan tunggal apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai momentum Anda sendiri. Jangan nunggu besok atau nunggu punya rencana sempurna. Pikirin satu langkah kecil pertama buat mecahin kebekuan sekarang. Apa itu? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga langkah-langkah dari bab 0 buku Dave Lakhani ini ngasih inspirasi, dan yang lebih penting lagi, dorongan buat segera bertindak dan lihat hasilnya dalam penjualan Anda.